Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Renggitawati Lumbantoruan dengan NIM 2001040226 dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Semester 5. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Marina Letara Nababan MPD dalam mata kuliah Perencanaan Program Pendidikan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan yaitu hal-hal yang saya pahami mengenai mata kuliah program perencanaan pendidikan selama semester 5 ini. Yang pertama yaitu saya akan membahas apa itu perencanaan. Perencanaan itu merupakan tahap awal atau tahap pertama sebelum melaksanakan beberapa fungsi manajemen dalam suatu lembaga, baik itu dalam instansi atau lembaga pendidikan, di mana fungsi manajemen itu yaitu seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Perencanaan pendidikan dilakukan sebagai proses mempersiapkan kegiatan di masa yang akan datang atau di masa depan, karena kegiatan perencanaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu sistem pendidikan dalam suatu pendidikan. Perencanaan pendidikan yang dilakukan sangat berkaitan erat dengan kualitas atau mutu dari suatu lembaga. Perencanaan yang baik akan berdampak menghasilkan mutu yang baik, dan sebaliknya perencanaan yang buruk akan menghasilkan mutu yang kurang baik juga atau mutu yang tidak baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan, di mana yang pertama yaitu perencanaan makro. Perencanaan makro ini merupakan perencanaan yang menetapkan kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang akan dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Perencanaan ini dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan dengan jelas dan tepat. Yang kedua yaitu perencanaan meso. Perencanaan meso juga merupakan perencanaan pendidikan yang mencakup wilayah tertentu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Perencanaan meso ini pada dasarnya adalah akibat dari kondisi dan situasi suatu daerah yang berbeda. Perencanaan dilakukan oleh dinas pendidikan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian yang ketiga itu yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro ini merupakan perencanaan pendidikan yang mencakup satu lembaga pendidikan. Perencanaan ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan tujuannya yaitu untuk mengembangkan lembaga, program-program yang direncanakan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Perencanaan yang dilakukan dapat memperhatikan perencanaan makro dan meso. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis, perencanaan koordinatif, perencanaan operasional, perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan juga perencanaan jangka panjang. Kemudian saya akan membahas tentang rencana pengembangan program sekolah, di mana hal ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPPS memberikan arah dan bimbingan bagi sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik atau peningkatan dan pengembangan. Kemudian tentang perencanaan program kurikulum yang merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada usaha untuk melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada untuk memperoleh hasil yang maksimal, dengan fungsinya yaitu sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, media, bahan ajar, jenjang pendidikan, biaya dan sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan manajemen yang telah dirancang jauh sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang perencanaan program peserta didik atau perencanaan kesiswaan, di mana perencanaan program peserta didik atau kesiswaan ini merupakan suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan yang berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik memasuki sekolah maupun mereka akan lulus atau keluar dari suatu sekolah. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu SDM dalam lembaga pendidikan. Di sini hal ini merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis
yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai pada masa yang akan datang dalam suatu lembaga pendidikan dengan menggunakan sebuah sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan lembaga pendidikan. Kemudian, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini merupakan di mana menganalisis kebutuhan sekolah dan mengkaji hal-hal penting yang dibutuhkan oleh sekolah. Dalam perencanaan pengadaan sarana prasarana sekolah harus mengetahui dan mempertimbangkan program pendidikan, perlengkapan yang sudah dimiliki, dana yang tersedia, dan harga pasar. Tujuannya itu yaitu untuk menghindari segala kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu perencanaan pembiayaan pada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji atau mengkonsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Kemudian yang menjadi saran saya terhadap suatu sekolah atau instansi pendidikan dalam perencanaan program pendidikan yaitu sesuai dengan saya yang selama semester 5 ini saya observasi masih banyak perencanaan program pendidikan yang dilakukan sekolah belum maksimal dilakukan, sehingga ada baiknya untuk sebuah atau suatu sekolah harus memperhatikan atau membuat segala sesuatu perencanaan itu dengan terlebih memikirkan hal-hal yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan juga hal-hal dalam pengevaluasiannya. Karena ketika kita melakukan perencanaan program pendidikan dengan baik atau dengan maksimal, maka otomatis pelaksanaan dan juga dalam hal pengawasan dan pengevaluasiannya akan baik juga. Selanjutnya saya akan membahas atau mengkaji sekilas tentang judul artikel saya dengan judul yaitu Program Perencanaan Ekstrakurikuler di Sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan tempat atau kegiatan yang disediakan oleh satuan pendidikan untuk menyalurkan minat, bakat, hobi, kepribadian, dan kreativitas peserta didik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi talenta peserta didik dan didesain secara profesional sehingga dapat menjadi wahana dalam melahirkan bakat terbesar dalam diri anak, membentuk karakter positif pada siswa, dan tempat aktualisasi diri pada siswa. Program perencanaan kegiatan ekstrakurikuler itu dapat berupa program kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya diberikan atau disediakan untuk semua siswa sesuai dengan kompetensi, minat, bakat, dan kemampuannya. Serta yang kedua yaitu program kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya didasarkan pada kebijakan yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang tua dan juga masyarakat dan kondisi lingkungan sekolah. Adapun yang menjadi mekanisme penyusunan program ekstrakurikuler di sekolah yaitu yang pertama harus memperhatikan prinsip program pengembangan diri untuk kegiatan ekstrakurikuler, jenis pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, langkah-langkah penyusunan program kegiatan setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler, kriteria dan aturan pelaksanaan setiap kegiatan pengembangan diri dalam bentuk kegiatan. Program kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya diberikan atau disediakan untuk semua siswa sesuai dengan kompetensi, minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian yaitu dilihat dari analisis kebutuhannya. Sesuai analisis kebutuhan sekolah, sebaiknya melakukan penelusuran atau seleksi atas potensi, keinginan atau minat bakat, serta motivasi dan kemampuan siswa, sebagaimana dipertimbangkan adanya kuota atas peserta untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan atau akan diselenggarakan. Kemudian yaitu rencana strategi. Pelaksanaan kurikulum rencana strategi yaitu pelaksanaan hendaknya menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan program kegiatan ekstrakurikuler atau terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang akan dibahas atau yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan dalam pembiayaan.
Di sana menyangkut tentang melibatkan penetapan besarnya tarif untuk setiap pengembangan paket program kegiatan ekstrakurikuler yang akan dibutuhkan atau yang akan dipilih kepada setiap para peserta didik. Baik, sekian hasil video yang saya paparkan. Jika ada tutur kata atau tutur sapa saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.